Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Handri. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, tetap semangat dan tetap jaga protokol kesehatan. Untuk itu, mari kita mulai dengan perbandingan garis, yaitu materi kelas 7 semester 2. Nah, yang pertama kita akan membahas soal menentukan panjang ruas garis segitiga ABC. Kita mencari panjang garis BC. Nah, perhatikan di sini. Jadi di sini A sampai ini. Nah, misalnya ini kita sebut dengan DE. Nah, misalnya kita sebut dengan DE. Nah, maka perbandingannya itu adalah AD dibanding AB akan sama dengan AE dibanding dengan AC akan sama dengan DE dibanding dengan BC. Nah, sekarang kita tuliskan AD dibanding dengan AB akan sama dengan AE dibanding dengan AC. Begitu juga dengan DE dibanding dengan BC. Nah, sekarang kita isikan AD. AD panjangnya adalah 4, kemudian AB panjangnya adalah 4 ditambah 8, berarti 12. Kemudian AE tidak diketahui, kemudian AC juga tidak diketahui. Untuk DE 6, kemudian BC yang ditanyakan. Nah, kalau ada seperti ini, maka yang kita kerjakan, kita menggunakan ini dengan ini. Nah, sekarang kita tuliskan di sini. 4/12 sama dengan 6 dibanding BC. Nah, ini soal ini agar lebih mudah, kita sederhanakan yang ini. Nah, ini kita sederhanakan bagi 4. 1 dibagi 4, 3. Kemudian kita kalikan silang. Jadi kita kalikan silang 1 kali BC, 3 kali 6. Hasilnya BC sama dengan 3 kalikan 6. Berarti BC adalah 18. Nah, seperti ini. Itu untuk menentukan BC. Itu bisa cara itu, bisa juga kita menggunakan cara ini. Cara yang kedua. Jadi ini adalah cara pertama. Dan yang ini adalah cara kedua. Bagaimana cara kedua? Perhatikan, tetap sama, 4 dibanding 12 sama dengan 6 dibanding BC. Nah, ini 4/12 ini kita sederhanakan, lebih sederhana, seperti tadi sama. Ini kita bagi 4, 1 kita bagi 4, 3. Sehingga hasilnya adalah 1/3. Nah, ini dilihat, 1 menjadi 6, itu kan dikalikan 6. Kalau pembilang dikalikan 6, maka penyebut juga dikalikan 6. Sehingga hasilnya 3 kali 6 adalah 18. Maka BC adalah 18. Ini salah satu cara yang lain, cara cepat. Jadi kalau yang ini yang biasa kita kerjakan. Nah, sekarang untuk soal yang kedua. Perhatikan di sini. Kita akan menentukan panjangnya DE, panjangnya AB. Nah, ini AB tidak diketahui. Yang ada adalah BD. Nah, untuk yang di sini kita bisa menggunakan yang begini. Untuk yang samping saja, di samping sini bisa kita menggunakan ini. AB dibanding BD akan sama dengan AC dibanding dengan CE. Tapi tidak akan sama dengan BC dibanding AE. Jadi kita tuliskan AB dibanding BD akan sama dengan AC dibanding CE.
tapi tidak akan sama dengan BC dibanding dengan DE. Jadi kalau yang sama itu bisa kita menggunakan, jadi ini yang pertama ini, nah ini ada yang pertama, bisa juga kita menggunakan yang kedua, yaitu dengan begini. Kita hapus dulu ya yang ini, kita hapus dulu. Begini, AB bandingan dengan AD akan sama dengan AC bandingan dengan AE akan sama dengan BC dibanding dengan DE. Sehingga bisa kita tuliskan AB dibanding dengan AD akan sama dengan AC dibandingkan dengan AE, maka akan sama dengan BC dibanding DE. Nah ini yang kedua. Nah untuk menentukan panjangnya DE, nah ini DE ini dan AB, kita bisa menggunakan salah satu. Kalau DE kita bisa menggunakan ini, bisa. Untuk AB kita harus menggunakan ini, juga bisa, tetap sama. Kalau AD bisa menggunakan ini. Sekarang berikutnya kita menentukan panjangnya DE. Berarti kita gunakan ini. Dilihat kalau panjangnya DE, ini semuanya diisi. Kita mulai diisi. Yang pertama AB. AB tidak diketahui, berarti kita tuliskan AB dibanding dengan AD. AD berarti AB ditambah 5. Nah, akan sama dengan AC. Nah, AC-nya itu adalah 4. Kemudian AE berarti 4 tambah 8, 12. Kemudian BC-nya 5. Dan DE-nya belum tahu, terus DE. Nah, untuk yang seperti ini, kita akan membuat persamaan yang ini dengan ini. Nah, sehingga kita tuliskan 4 dibanding 12 akan sama dengan 5 dibanding DE. Kemudian ini kita sederhanakan, kita bagi dengan 4 1, kita bagi dengan 4 3. Jadi 1/3, kemudian kita kalikan silang. Hasilnya adalah 1 kali DE DE, 3 kalikan 5, 15. Jadi DE-nya adalah 15. Kemudian bagaimana dengan AB, banyak AB. Nah, sekarang kita menggunakan yang AB ini. AB ini tadi kita bandingkan dengan 4/12 ini. Hasilnya perhatikan di sini AB dibanding AB plus 5 akan sama dengan 4 dibanding 12. Nah, 4 dibanding 12 bisa kita sederhanakan tadi. Ini kita bagi 4 1, kita bagi 4 3. Sehingga hasilnya AB kali 3, 3AB sama dengan 1 kali AB plus 5 ya, AB plus 5. Kemudian kedua ruas, dilihat ini kedua ruas kita kurangi dengan AB karena untuk mengenalkan AB, sehingga diperoleh sini 3AB dikurangi AB akan sama dengan AB dikurangi AB ditambah 5. Jadi yang di sini ini AB dikurangi AB kan jadi 0. Yang ruas kiri juga dikurangi AB. Sehingga hasilnya 3AB dikurangi 1AB adalah 2AB. Hasilnya adalah 5. Kemudian berarti dibagi 2, maka AB sama dengan 5/2 atau 2,5. Nah, ini untuk menentukan panjangnya AB, ini
panjangnya AB dan panjangnya DE. DE-nya 15, AB-nya 2,5. Nah, sekarang kita mau menentukan sudut ACB, ADE. Mari kita hapus dulu. Kita hapus, bentar, untuk yang ini. Untuk menentukan sudut kita tidak memerlukan ini. Kita hanya melihat dari gambar saja. Nah, perhatikan. Di sini, ini adalah dua garis sejajar yang dipotong oleh garis ini. Kemudian bisa juga dua garis sejajar ini dipotong oleh garis ini. Nah, yang pertama kita lihat dua garis sejajar ini dipotong oleh garis AD ini. Jadi BC dan DE dipotong oleh garis AD. Hasilnya dilihat sudut ini akan sama dengan ini. Kenapa? Sudut sehadap, sehingga ini adalah 70 derajat. Nah, kemudian ini sudut ADE. Nah, sudah ketemu 70 derajat. Jadi sudut ADE sama dengan 70 derajat. Alasannya apa? Sudut sehadap dengan ABC. Berikutnya, sekarang kalau ACB. Kalau sudut ACB ini, maka kita menggunakan ini. Ini kan ACB ini. Maka kita gunakan ini, dua garis sejajar yang dipotong oleh garis AE ini. Maka hasilnya, perhatikan di sini. Sudut ini akan sama dengan ini. Kenapa? Sehadap. Jadi ini adalah 45 derajat. Jadi sudut ACB adalah 45 derajat. Sudah sampai ACB. Sekarang yang DAE. DAE. Nah, dalam satu segitiga itu jumlah sudutnya adalah 180. Kalau di sini 70, di sini 45. Jadi ketiga sudut ini, bentar. Jadi sudut ini ditambah ini itu harus 180. Nah, di sini sudah 70 dan 45. Berarti kan 115. Nah, kita tuliskan di sini. Misalnya 70 derajat kita tambahkan dengan 45, kita tambahkan dengan sudut ini, sudut DAE sama dengan 180 derajat. Nah, maka 70 ditambah 45 itu adalah 115 derajat. Ditambah sudut DAE adalah 180 derajat. Berarti 180. Nah, 180 ini kita kurangi dengan 115. Maka besarnya adalah sudut DAE sama dengan 180 kita kurangi dengan 115, yaitu 65 derajat. Nah, ini besar sudut-sudutnya. Berikutnya, nah ini ada dua segitiga. Kalau ini tentang segitiga yang sebangun. Perhatikan, di sini ada dua segitiga, yaitu segitiga KLM dan segitiga PLN. Nah, sekarang kita sendirikan atau kita uraikan. Perhatikan di sini. Haruskan di sini segitiga. Nah, begini. K L M. Nah, M-nya ini ada titiknya ini. Kemudian segitiga yang satunya yaitu segitiga
PLN. Nah, di sini sama dengan ini. PL itu 16. Kemudian LM, nah ini LM 24, LN 12. Nah, yang ditanyakan panjangnya KP. Oh, yang di sini ini. KP ini berapa? Nah, sekarang kita menentukan sudut-sudut yang sama besar. Kalau sudutnya sama besar, maka sisi di depan sudut tersebut adalah bersesuaian. Perhatikan di sini, titik ini bersesuaian dengan ini. Ini bersesuaian dengan ini. Jadi sudut ini akan sama dengan ini. Maka sisi di depan sudut ini akan sama dengan sisi di depan ini. Sehingga membandingkannya menjadi KL dibanding LN. Nah, ini kan bersesuaian. KL dibanding NL. Kemudian sudut L. Jadi di sini nih, sudut L ini akan sama dengan sudut L. Maka sisi di depan sudut L ini, yaitu KM, akan bersesuaian dengan sisi di depan sudut ini. Sehingga hasilnya adalah LM. Maaf, sini bukan L tapi KM. KM dibanding dengan persesuaian ini dengan PN. Berarti yang terakhir sudut yang sama besar mana? Berarti ini sudut K bersesuaian dengan sudut N. Maka sisinya adalah, nah di depan sisinya adalah LM. Nah, dibanding dengan LM dibanding dan sisi ini ke sana PL. Sehingga hasilnya dilihat KL belum tahu, kemudian LN adalah 12, kemudian KM belum tahu KM berapa, kemudian PN belum tahu juga, kemudian yang satunya LM kita tahu 24, PL banding 16. Nah, ini sama dengan perbandingan tadi, ini kita sederhanakan. Yang ini nanti kita akan bandingkan dengan ini. Nah, yang ini kita sederhanakan. Jadi yang ini kita sederhanakan menjadi, nah ini hasilnya dibagi dengan 4, 6, dibagi dengan 4, 4. Lebih sederhana lagi, jadi hanya KL dibanding 12 sama dengan disederhanakan lagi dibagi 2, 3 dibagi 2, 2. Kemudian tinggal melihat 2 menjadi 12 kalikan 6. Maka yang atas juga dikalikan dengan 6. Sehingga hasilnya adalah 18. Jadi KL sama dengan 18. Nah, dari sini KL, nah di sini sampai sini, ini adalah 18. Sementara PL ini 16. Berarti ini berapa? Nah, kalau ini 16, sementara ini sampai sini 18, berarti sisanya adalah 2. Jadi jawabannya adalah 2. Ini materi kelas 9 tentang segitiga yang sebangun. Tapi ada hubungannya dengan kelas 7. Berikutnya. Nah, ini kelas 3 ada, kelas 7 juga ada. Perbandingan garis ya ini. Perhatikan di sini. Nah, ini segitiganya ini dibandingkannya, membandingkannya ini bandingkan dengan ini. Nah, sekarang saya tuliskan
BE dibanding dengan BA akan sama dengan BF bandingkan dengan BC akan sama dengan FE bandingkan dengan CA. Sekarang kita tuliskan BE bandingkan dengan BA akan sama dengan BF bandingkan dengan BC akan sama dengan EF bandingkan dengan AC. Kemudian kita isikan BE-nya X, BA-nya adalah X plus 2, kemudian BF tidak diketahui, kita mencari berarti yang EF. Jadi yang ini tetap BF-nya tidak diketahui, BC-nya juga tidak diketahui, jadi kita biarkan saja. Kemudian kita cari EF. EF-nya 6, AC-nya adalah 8. Nah, berarti yang kita gunakan adalah ini. Ini kita bandingkan dengan ini. Kemudian kita tuliskan X dibanding X plus 2 sama dengan 6 dibanding 8. Kita sederhanakan 6 dibanding 8 dibagi 2, 3 dibagi 2, 4. Kemudian kita kalikan silang. X kali 4, 4X. Kemudian 3 kali ini 3 kalikan X plus 2. Hasilnya adalah 4X sama dengan 3 kali X ditambah 3 kali 2. 3 kali X, 3X ditambah 3 kali 2, 6. Sehingga hasilnya 4X dikurangi 3X sama dengan 3X dikurangi 3X ditambah 6. Perhatikan di sini kedua ruas kita kurangi dengan 3X. Kenapa dikurangi 3X? Karena agar 3X ini, jadi 3X ini nilainya 0. Jadi 3X dikurangi 3X 0. Sehingga hasilnya 6. Yang di sini adalah 4X dikurangi 3X, 1X. Jadi X-nya adalah 6. Berarti jawabannya adalah ini. Nah, itu soal yang berikutnya. Sekarang berikutnya. Nah, ini ujian nasional tahun 2009. Pada gambar di bawah diketahui panjang AB 9. Ini perhatian di sini. Bentar. AB 9. Jadi ini sampai sini ini 9. Kemudian AD, AD-nya ini 5. Jadi kita tuliskan kalau AD-nya 5, AB-nya ini 9, berarti BD-nya adalah 4. Kita akan mencari panjangnya BC. Nah, kalau BC bagaimana? Berarti ini dilihat, ini adalah segitiga siku-siku dan ini adalah garis tingginya. Jadi ini segitiga ABC ini ada segitiga siku-siku di C dan CD itu adalah garis tinggi dari segitiga ABC. Maka akan berlaku BC kuadrat akan sama dengan, nah ini saya tuliskan gini, BC kuadrat akan sama dengan BD dikalikan dengan BA, sehingga hasilnya BD dikalikan dengan BA. Nah, BD 4, BA-nya 9, hasilnya ada 36. Itu adalah BC kuadrat. Berarti kalau BC akar 36, sebenarnya plus minus akar 36. Karena yang dicari panjang, maka yang memenuhi syarat adalah yang positif. Jadi kalau panjang itu pasti positif, tidak ada panjang yang negatif. Jadi nilai BC adalah 6 ini. Ini materi kelas 9 tentang kesebangunan. Berikutnya.
Nah, ini buktikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE. Ini adalah materi kelas 9 tentang kesebangunan. Jadi kesebangunan dengan perbandingan garis itu ada hubungannya. Nah, sekarang perhatikan, jadi dasarnya itu di kelas 7 ini tentang perbandingan garis. Buktikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE. Caranya, kita harus mengetahui untuk menentukan sebangun, kita menggunakan yang mana? Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar atau sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, untuk yang seperti ini karena ini sejajar, kita akan lebih tepat kalau kita menggunakan sudut-sudut. Maka perhatikan di sini BC, nah ini garis BC sejajar dengan DE, maka kita buat ini yang ini. Sudut ini sama dengan ini. Alasannya apa? Jadi sudut ABC sama dengan sudut ADE. Alasannya apa? Jadi kenapa itu sama besar? Karena sudut sehadap. Sekarang berikutnya, kalau sudut ACB akan sama dengan sudut AED. Alasannya apa? Sama, ini juga sehadap. Yang ketiga, sudut BAC, jadi yang ini tadi ya. Sudut ini sama dengan ini. Alasannya apa? Sehadap. Jadi dua garis sejajar ini dipotong oleh garis ini. Maka sudut ini dengan ini sehadap. Dua garis ini dipotong garis ini, maka sudut ini dengan ini sama besar karena sehadap. Sekarang segitiga ini, nah ini kan sudut ini akan sama dengan sudut ini juga. Sudut yang sama kan? Apa alasannya? Jadi sudut BAC sama dengan sudut DAE. Alasannya apa? Berimpit. Kan berimpit sudut yang sama. Nah, karena ini ketika sudah sama besar, maka segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE, yaitu sudut-sudut yang bersama-sama besar, maka kedua segitiga itu sebangun. Saya rasa itu tentang perbandingan garis dan kesebangunan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.